Pada video kali ini, kita akan membahas request tentang kekuatan Ishiki dan Hagoromo yang akan muncul kemudian memberikan Naruto dan Sasuke kekuatan untuk kedua kalinya. Bagian akhir manga Boruto chapter 48 yang memperlihatkan kedatangan Ishiki Otsutsuki ke desa Konoha adalah kejadian yang sangat menarik. Tujuan dari kedatangan Ishiki adalah mencari Kawaki yang di desa Konoha. Ishiki hendak mengimpelan segel karma ke tubuh Kawaki, agar bocah tersebut bisa kembali menjadi wadah bagi Ishiki. Sebelumnya, segel karma yang ada di tubuh Kawaki telah menghilang secara otomatis saat Ishiki memutuskan bangkit menggunakan tubuh Jigen. Membuat Ishiki bangkit menggunakan tubuh Jigen merupakan bagian dari rencana Amado yang disukseskan oleh Kashin Koji. Pada saat Jigen melemah akibat pertarungan melawan Naruto dan Sasuke yang belum lama terjadi, kemudian Kashin Koji memanfaatkan kesempatan itu untuk berduel melawan Jigen. Dengan kondisi yang tak prima, Jigen tetap tak bisa diremehkan karena terbukti Kashin Koji pun kerepotan saat menghadapinya. Namun berkat tekad yang besar dan rencana yang matang, pada akhirnya Kashin Koji berhasil membakar Jigen dengan api asli, sehingga tubuh Jigen rusak parah dan tak lagi bisa Ishiki kendalikan. Dalam situasi tersebut, mau tidak mau Ishiki harus reinkarnasi memakai tubuh milik Jigen. Ishiki pun segera melakukannya, sehingga dia menampilkan wujud aslinya sebagai seorang anggota klan Otsutsuki. Setelah kebangkitan Ishiki, kekuatan miliknya meningkat drastis, benar-benar jauh melampaui kekuatannya saat masih mengendalikan tubuh Jigen. Kashin Koji sama sekali bukan tandingan Ishiki, karena Ishiki berhasil mengalahkan Kashin Koji dengan sangat mudah. Padahal segala upaya telah Kashin Koji perbuat, mulai dari menggunakan berbagai ninjutsu hebat, mengadakan taijutsu, bahkan sampai memasuki mode Senin. Semuanya percuma karena Kashin Koji harus menerima realita di mana Ishiki terlalu perkasa. Masih untung, Kashin Koji berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan kata raksasa yang dia panggil dengan jurus Kuchiyose. Ishiki tampak tak peduli kemana Kashin Koji akan pergi, karena Ishiki sebentar lagi akan mati. Bangkit menggunakan tubuh Jigen yang lemah, membuat hidup Ishiki hanya bertahan 3 hari saja. Oleh karena itu, Ishiki harus cepat menjadikan Kawaki wadah baginya, agar setelah Ishiki mati, masih ada Kawaki yang suatu saat bisa Ishiki pakai tubuhnya untuk bangkit kembali bila sudah siap. Kedatangan Ishiki ke desa Konoha dengan segera membuat desa tersebut berada dalam bahaya. Pasalnya, kekuatan besar Ishiki benar-benar menjadi ancaman bagi desa Konoha. Pihak Konoha tak akan mungkin menyerahkan Kawaki, sehingga Ishiki pasti bakal mengamuk. Kekuatan Ishiki begitu mengerikan, walaupun sampai sejauh ini masih cukup sedikit yang diketahui. Salah satu kemampuan Ishiki yang telah terkonfirmasi adalah suku Nahikona, di mana Ishiki mampu mengecilkan dirinya sendiri kemudian kembali ke ukuran semula sesuka hati. Kemampuan yang terdengar sangat sederhana, tapi juga sangat berbahaya jika digunakan oleh orang sekuat Ishiki. Mengubah ukuran tubuh sampai tak terlihat, memungkinkan Ishiki untuk menghindari serangan dan mengelabui musuh. Kemudian, dia pun bisa kembali ke ukuran semula dengan cepat, sehingga membuat Ishiki bisa memberikan serangan kejutan terhadap lawan. Ishiki juga mampu bergerak dengan sangat cepat, maka dari itu dia bisa merepotkan siapa saja yang menghadapinya. Dalam ukuran normal saja, kecepatan Ishiki sudah di atas rata-rata. Apalagi dalam ukuran kecil di mana gerakannya pun bisa lebih lincah dari sebelumnya. Tak heran Shikamaru pernah bilang bahwa kekuatan Ishiki itu sederhana tapi mematikan. Perkataan Shikamaru tepat sekali, melihat bagaimana kemampuan Ishiki itu sangat efektif untuk digunakan dalam berbagai pertarungan. Tak cuma diri sendiri yang bisa diubah ukurannya menjadi sangat kecil, Ishiki pun mampu mengubah ukuran benda lain hanya dengan tatapan mata saja. Terbukti saat melawan Kashin Koji, Ishiki bisa mengecilkan banyak pilar dan membuat ruangan menjadi kacau, padahal Ishiki tidak bergerak sama sekali. Benda-benda yang telah Ishiki ubah ukurannya menjadi kecil bisa dia kembalikan ke ukuran semula sesuka hati. Benda-benda tersebut sangat mungkin untuk dijadikan senjata berbahaya yang bisa menyerang musuh dengan tiba-tiba tanpa disangka sebelumnya. Ishiki pun memiliki kemampuan lain, suatu jurus rahasia bernama Dai Kokuten. Kemampuan tersebut membuat Ishiki bisa menyimpan berbagai benda yang telah dia kecilkan ukurannya ke dalam dimensi khusus di mana waktu tidak mengalir. Jadi, Ishiki bisa mengecilkan banyak benda untuk dijadikan amunisi yang tersimpan dalam dimensi tersendiri, tanpa perlu khawatir akan jumlah benda tersebut. Kemudian, Ishiki bisa mengeluarkan benda-benda itu dan mengubahnya ke ukuran semula, agar dapat menjadi senjata untuk menyerang tubuh lawan. Ishiki telah memperlihatkannya saat memunculkan kembali 3 pilar yang menindih tubuh Kashin Koji dengan cepat.
Kekuatan fisik Ishiki pun luar biasa. Terbukti saat masih mengendalikan tubuh Jigen saja, dia bisa merusak pertahanan Susanoo milik Sasuke dengan tendangan yang kuat. Apalagi sekarang Ishiki telah bangkit. Menurut Mimin, kekuatan fisiknya pun meningkat cukup besar. Tak peduli sekuat apapun Ishiki, Naruto dan Sasuke sudah siap mati demi menjaga desa Konoha. Naruto dan Sasuke akan melawan Ishiki dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Seperti yang telah Mimin bilang di awal tadi, Mimin akan membahas kemungkinan munculnya Hagoromo untuk memberikan Naruto dan Sasuke kekuatan untuk kedua kalinya. Dulu, Hagoromo pernah muncul pada saat genting, tepatnya dalam Perang Dunia Shinobi keempat di mana eksistensi dunia Shinobi terancam. Kali ini sebenarnya keadaan juga genting karena Ishiki Otsutsuki digadang-gadang memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Tidak menutup kemungkinan Hagoromo akan muncul kemudian memberikan kekuatan kepada Naruto dan Sasuke. Dengan begitu, kekuatan Naruto dan Sasuke bakal meningkat sehingga mereka berdua bisa bertarung dengan lebih optimal. Kalau dipikir-pikir, melawan Ishiki yang masih mengendalikan tubuh Jigen saja mereka kalah, apalagi melawan Ishiki yang telah bangkit. Sangat wajar untuk berpikir bahwa mereka berdua perlu peningkatan kekuatan agar bisa memberi perlawanan. Setelah diberikan kekuatan untuk kedua kalinya dari Hagoromo, Naruto akan bisa menggunakan beberapa kemampuan seperti yang berikut ini. Pertama, Tenketsu Chakra Transfer. Kemampuan tersebut pernah Naruto gunakan dalam Perang Dunia Shinobi keempat untuk menyembuhkan Mahito Gai. Usai Gai membuka gerbang ke-8 saat melawan Madara. Secara sederhana, dapat dikatakan kemampuan tersebut sebagai penyembuhan tingkat tinggi yang bisa menolong orang dalam keadaan sekarat. Dalam melawan Ishiki nanti, kemampuan itu bisa sangat berguna untuk dipakai Naruto menolong Sasuke jika Sasuke terluka parah. Bahkan, kalau ada shinobi lain yang membantu Naruto dan Sasuke melawan Ishiki, kemudian mereka sekarat, Naruto bisa menolong memakai kemampuan tersebut. Benar-benar tekniknya efektif dalam menolong orang saat menghadapi musuh sekuat Ishiki. Kedua, memasuki mode Rikudo. Diberi kekuatan kedua kali oleh Hagoromo, Naruto akan punya kemampuan yang cukup untuk mengendalikan para biju dan memasuki mode Rikudo seperti dalam Perang Dunia Shinobi keempat. Dengan begitu, Naruto akan semakin kuat serta bisa menggunakan berbagai kemampuan dengan mengeluarkan cakra dari salah satu biju yang berada dalam tubuhnya. Cakra Naruto dalam mode Rikudo pun sangat besar dan kuat, sehingga memungkinkannya untuk bertarung lebih lama. Memang serangan memakai cakra bisa ditangani oleh Ishiki, tapi bila dipakai pada saat yang tepat, bisa jadi serangan tersebut efektif dalam melawan Ishiki nantinya. Sebenarnya dalam serial Boruto pun Naruto sudah terhubung dengan semua biju, tapi belum pernah diperlihatkan dia memasuki mode Rikudo seperti dalam Perang Dunia Shinobi keempat. Sepertinya dia akan memasuki mode Rikudo lagi usai diberi kekuatan kedua kalinya oleh Hagoromo. Ketiga, Naruto akan bisa menggunakan Budo Dama. Memang tak diketahui Naruto bisa atau tidak menggunakan Budo Dama, tapi mengingat dia bakal diberi kekuatan sekali lagi oleh Hagoromo, ada kemungkinan dia akan sanggup menggunakan kemampuan tersebut. Lawan kali ini pun sangat hebat. Oleh karena itu, bukan hal aneh bila Naruto akan bisa menggunakan kemampuan-kemampuan hebat juga. Jika Naruto dapat menggunakan Budo Dama dengan baik, dia bahkan bisa menciptakan perisai pelindung yang kuat. Kekuatan tersebut mungkin saja akan membuat Ishiki kerepotan. Keempat, kecepatan dan kekuatan fisik Naruto meningkat dengan signifikan. Seperti yang telah Mimin singgung tadi, Ishiki mempunyai kecepatan tingkat tinggi dan kekuatan fisik gila-gilaan. Maka Naruto pun nanti akan mengalami peningkatan kecepatan dan kekuatan fisik. Dengan begitu, setidaknya Naruto akan sanggup mengimbangi pergerakan serta kekuatan fisik dari Ishiki. Walaupun Naruto harus ekstra hati-hati dan tidak boleh lengah sedikit pun. Karena kalau terkena telak serangan Ishiki pasti sangat menyakitkan. Tak cuma Naruto, Sasuke juga akan mendapatkan peningkatan kekuatan usai pertemuan dengan Hagoromo nanti. Berikut ini kemampuan-kemampuan yang bisa dapat Sasuke gunakan dalam menghadapi Ishiki. Pertama, dojutsu kombinasi Sharingan dan Rinnegan Sasuke akan semakin hebat sehingga mampu melihat Ishiki saat Ishiki mengecilkan ukuran tubuh. Salah satu kemampuan paling merepotkan milik Ishiki adalah dapat mengecilkan tubuhnya dan bergerak dengan cepat. Kalau mata Sasuke bisa melihatnya, maka Sasuke akan sanggup memberikan perlawanan kepada Ishiki nantinya. Kedua, Sasuke akan sanggup memakai jurus Rikudo seperti Chidori yang berwarna gelap. Chidori tersebut memiliki efek serangan yang hebat serta bisa melumpuhkan lawan untuk beberapa saat. Memang jika menyerang Ishiki terang-terangan menggunakan Chidori tersebut rasanya percuma,
Tapi setidaknya bisa dipakai untuk memberikan serangan pengalih perhatian, atau bisa juga menjadi serangan berbahaya bila dipakai pada saat yang tepat.